adik-adik, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Aveliani Elizabeth Guneng. Saya dari semester 4B Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis pakaian liturgi. Nah, untuk itu sebelum kita memulai penjelasannya, kita awali dengan doa. Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai dan Sahabat bagi anak-anak. Kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan kegiatan belajar bersama mengenai jenis-jenis pakaian liturgi dalam gereja Katolik. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami dapat memahami dengan baik jenis-jenis pakaian liturgi dalam gereja Katolik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita langsung saja ke penjelasannya. Jenis-jenis pakaian liturgi. Yang pertama, alba. Alba berasal dari bahasa Latin albus yang artinya putih. Alba adalah semacam jubah panjang dalam ekaristi dan upacara liturgi lain. Alba ini harus dipakai oleh klerus kecuali dia sudah memakai jubah putih. Jubah putih yang biasa dipakai klerus dalam artian tertentu merupakan pengganti alba dalam perayaan liturgi. Yang kedua, singel. Singel atau tali kesucian adalah tali yang tebal dan panjang dengan jumbai-jumbai pada kedua ujungnya yang diikatkan sekeliling pinggang untuk mengencangkan atau merapikan alba. Singel merupakan simbol nilai kemurnian hati dan pengekangan diri. Singel dapat berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Yang ketiga, amik. Amik merupakan penutup leher yang berbentuk segi empat, di mana kedua ujungnya diberi tali. Amik dipakai di bawah alba untuk menutupi leher dan kerah baju yang dipakai. Amik tidak perlu dipergunakan apabila petugas liturgi sudah memakai jubah. Yang keempat, stola. Pada mulanya, stola merupakan tanda pangkat jabatan dalam Kekaisaran Romawi. Kini, stola hanya digunakan oleh orang-orang yang ditabiskan, yaitu uskup, imam, dan diakon. Uskup dan imam memakai stola di atas kedua pundak dan menjulur ke depan dan sejajar. Sedangkan diakon memakai stola secara miring dari pundak kiri ke pinggang kanan. Stola melambangkan otoritas atau kewenangan dalam pelayanan sakramental dan berkhotbah. Yang kelima, kasula. Kasula adalah busana khas untuk imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dipakai untuk memimpin perayaan ekaristi. Kasula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Warnanya sesuai dengan warna liturgi untuk perayaannya. Yang keenam, dalmatik. Dalmatik dikenakan setelah stola diakon. Dalmatik adalah busana resmi diakon dalam bertugas melayani dalam misa atau perayaan ekaristi, khususnya yang bersifat agung atau meriah.
Busana ini melambangkan sukacita dan kebahagiaan yang merupakan buah-buah dari pengabdiannya kepada Allah. Warna atau motif dalmatik disesuaikan dengan kasula imam yang dilayaninya pada waktu misa. Bentuk dalmatik seolah mirip kasula, namun sebenarnya mempunyai pola perbedaan. Biasanya ada beberapa garis menghiasinya. Yang ketujuh, superpli. Superpli merupakan pengganti alba. Potongannya tidak sepanjang alba dan berwarna putih. Superpli tidak sampai mata kaki, hanya sebatas lutut dengan pergelangan tangan yang cukup lebar. Superpli tidak digunakan oleh sembarang orang. Albah dapat diganti superpli kecuali kalau dipakai kasula atau dalmatik, atau kalau stola menggantikan kasula atau dalmatik. Dengan kata lain, jika memakai kasula dan dalmatik, imam dan diakon harus memakai albah, bukan superpli. Jika hanya memakai stola, maka imam dan diakon boleh memakai superpli di atas jubahnya. Yang kedelapan, pluviale. Pluviale dalam arti harafiah adalah mantel hujan. Pluviale yang dipergunakan dalam liturgi merupakan kain mantel besar, indah yang dikalungkan pada leher dari belakang dengan kancing rantai dari kedua sudut atas mantel. Dalam liturgi, pluviale dipakai oleh uskup atau imam pada perayaan liturgi di luar perayaan ekaristi seperti prosesi, adorasi, pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus. Yang kesembilan, velum. Velum merupakan sebutan bagi kain segi empat sepanjang 2-3 meter dan lebarnya sekitar 60 cm, berwarna kuning atau putih dengan hiasan indah, memiliki rantai kancing pada kedua ujung yang dapat diikatkan di depan dada. Velum yang berarti kain selubung ini digunakan dengan cara dikalungkan dari belakang dan menutupi kedua pundak. Velum digunakan oleh imam atau diakon untuk menyelubungi pegangan monstran yang berisi sakramen Maha Kudus atau pemberkatan umat dengan sakramen Maha Kudus. Yang ke-10, pallium. Pallium adalah kalung putih yang dikenakan di atas kasula. Pallium merupakan aksesoris khusus untuk uskup agung metropolitan dan dianugerahkan langsung oleh Bapak Paus. Oke adik-adik, jadi penjelasan materi ini sampai di sini. Maka dari itu, mari kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami selama kami melaksanakan kegiatan belajar bersama ini. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama ini dapat kami pahami dengan baik dan benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.